Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jesse Firman Maulana, NIM 221101010023. Saya dari Fakultas PAI kelas A1. Jadi saya akan menjelaskan tentang sebab kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Ya, teman-teman sekalian, sebelum saya masuk pada inti permasalahan saya, ingin memperbaiki dulu persepsi masyarakat yang harus diluruskan. Jadi misalnya adalah bahwa yang mengalami kesulitan belajar adalah anak-anak atau siswa yang di bawah standar kemampuan atau disebut slow learner, yang sebetulnya tidak demikian. Semua bab berpotensi di level manapun itu berpotensi pengalaman kesulitan belajar, baik dari kelompok yang fast-nya maupun yang standar ataupun yang slow. Jadi fast learner, standard atau slowness itu punya potensi untuk mengalami kesulitan belajar. Misalnya bagi yang cepat, yang pembelajaran cepat itu, dia biasanya mengalami kesulitan pada saat dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan pembelajar yang sesuai kebutuhan gitu. Kalau dia kalau dia di kelas, dia pada umumnya kelasnya adalah standar rata-rata kemampuan, yang sementara dia kemampuan yang lebih dari teman-temannya, mengajarkan tugas lebih cepat dan sebagainya. Itu harus ada pengayaan untuk anak. Tapi karena pada umumnya sekolah tidak menyiapkan, maka dia seperti orang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang slow itu, jadi kalau yang tadi itu membutuhkan materi yang lebih banyak, kalau yang slownet itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Berarti ada program khusus berbeda dengan teman-temannya yang standar. Lebih mudahnya di dalam mengikuti proses pembelajaran, tapi mungkin ada masalah di bagian lain, misalnya ketidakmampuan dalam penyesuaian diri. Jadi potensi mengalami kesulitan belajar pada level anak di bagian manapun bisa saja terjadi pada teman-teman sekalian. Sebab kesulitan belajar itu ada dua. Kalau diklasifikasikan, besarnya ada internal dan eksternal. Kalau internal ada di dalam individu sendiri, kalau eksternal itu ada di luar diri. Kalau yang internal itu bisa jadi kelainan fisiologis, atau mungkin juga icunya, bakatnya dan minatnya itu, tipenya kepribadiannya adalah internal. Gimana ya? Nah, kalau eksternal adalah lingkungan di luar dirinya, biasanya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar di mana dia tempat tinggal. Dan kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita bicara yang kesulitan belajar itu, kita pahami dulu belajar itu apa. Belajar itu adalah perubahan yang relatif menetap permanen yang dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Jadi latihan yang diperkuat adalah latihan semisal kayak diulang-ulang, sehingga kemampuan suatu menjadi menetap di dalam proses belajar. Jadi belajar itu adalah interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus positif sama respon positif, belajar berhasil stimulus positif, respon negatif menjadi negatif. Hasilnya jadi harus disebar listrik antara stimulus dan respon, diusahakan dengan
semua eh, dan respon itu diusahakan dengan sama positif. Nah, bagaimana cara mengukur apakah seorang sudah melakukan proses belajar atau tidak? Yaitu kita lihat dari perubahan perilaku. Jika perubahan dari yang sebelumnya dan sesudahnya yang lebih maju, berarti dia sudah belajar. Belajar baik. Teman-teman sekalian, kita lihat sekarang dan jenis-jenis gangguan belajar. Dan gangguan belajar pada anak itu ada yang gangguan membaca, yang disebut disleksia, gangguan menulis yang dikenal dengan disgrafia, gangguan berhitung yang dikenal dengan nama diskongula, dan gangguan pendengaran auditori. Kemudian juga kemampuan yang mengarah kepada gangguan berbahasa itu adalah jenis-jenis gangguan yang bisa menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Jika tadi itu jenis gangguan, sekarang kita lihat sebab-sebab anak mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu biasanya disebabkan oleh dari internal maupun dari eksternal yang bersangkutan. Baik dari teman-teman sekalian baik teman-teman, kita lihat dialogis kesulitan belajar siswa itu sebetulnya apa gitu ya, kayak tentang diagonis ini, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus-kasus seperti dalam proses pembelajaran, baik belajar di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Sekarang sedang pandemi, berarti ini masalah banyak yang dialami oleh orang tua, biasanya melihat bagaimana anak mengalami kesulitan belajar pada saat proses belajar dari dirinya atau kayak online gitu. Kesulitan belajar kesulitan belajar adalah menemukan penyebab, bagaimana menyelesaikan, lalu ada usaha menemukan jenis-jenis kesulitan belajar siswa, dan kemungkinan penyelesaian seperti ini bisa jadi kesimpulan diagnostik kesimpulan belajar siswa. Menentukan bagaimana cara menentukan anak itu mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, kalau kesulitan kita sudah tahu sebabnya, nanti akan mudah menentukan solusinya. Jadi yang paling penting adalah kita melihat melihat siswa atau anak mengalami kesulitan belajar itu hanya karena kejenuhan. Ya, jenuh dengan metode yang sama dan dengan situasi yang sama. Suasana juga bisa jadi. Nah, suasana juga karena meskipun kerjasama bagus, bakatnya bagus, sebagaimana kebetulan anak-anak itu atau orang dewasa memahami dulu apa sebab anak itu kayak mengalami kesulitan belajar. Jadi kita harus belajar diagnostik, bagaimana cara mengidentifikasinya. Saya kok mengidentifikasinya ya, kok seseorang itu dinyatakan kesulitan belajar atau tidak. Ya, yang pertama kita lihat nilainya, nilai rata-rata di bawah standar atau tidak. Lalu lihat prestasi yang dicapai, keseimbangan antara kemampuan dan kemampuan, namanya ekspresi prestasi belajar. Kemudian juga bagaimana kondisi kepribadiannya, perasaan dia, kegembiraannya di dalam melakukan proses belajar. Jadi kalau anak yang sedang mengalami kesulitan belajar, ya dari ekspresi, dari perilaku yang ditunjukkan, dari apa yang diucapkan itu akan kelihatan apakah ada tanda-tanda mengarah ke kesulitan belajar atau tidak.
Dan akhir saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.